serupiah orang dagang itu susahnya minta ampun. Artinya untuk mencapai keuntungan itu perlu serupiah, 5 rupiah kita kumpulkan dengan jatuh perjuangan, dengan lelah, dengan keringat, dan kita merasakan berkahnya. Karena pada satu sisi ketika saya menjadi orang kantoran dengan mungkin gaji besar itu, tetap di benak saya seindah-indah rezeki itu adalah dari perdagangan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kus Mulyanto. Saya tinggal di Kampung Kaliwaru, Kelurahan Laksono, Kecamatan Laksono. Laksono itu kalau dibanding dengan kecamatan lain termasuk kecamatan yang sepi dari segala aktivitas. Anak pertama dari 4 bersaudara dan semuanya cowok, itu laki-laki. Saya sekarang sudah ada, alhamdulillah, dikaruniai 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 anak perempuan dari TK, SD, MI. Itu dengan karakter, insya Allah kalau di sekolahan kami dididik dengan karakter-karakter Islami. Begitu masuk ke STM kita kaget, kita biasa di sekolah dengan ketemu assalamualaikum, kita berjabat tangan. Sangat kaget ketika dulu masuk STM. Sama sekali saya tidak pernah melihat guru dengan guru atau apalagi guru dengan siswa salaman. Tapi alhamdulillah karakter itu bisa yang kita bawa dari TK, MI, SMP, Muhammadiyah, Sono ini insya Allah terbawa sampai ke sekolah. Dan alhamdulillah saya amati sejak kita keluar, alhamdulillah semua guru, anak, guru, murid semua sekarang sudah saling salaman, assalamualaikum. Jadi selepas dari STM saya langsung menggeluti sudah jadi pengangguran dan mulai cari kerja sana sini. Diteruskan setelah dapat pekerjaan kira-kira di BMT Marhamah, saya sempat bisa melanjutkan S1 ekstensi di Unsik Wonosobo. Semasa saya di bareng sekolah STM itu, saya di sore hari itu ikut ngaji bareng pimpinan cabang Muhammadiyah Laksono, beliau almarhum Bapak Nukman. Jadi setiap waktu maghrib kita ada halaqah terjemah Al-Quran dengan bahasa Jawa, kita ikuti. Saya sempat ikut terlambat sampai pada akhirnya beliau almarhum dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan kita ada rekan, saya punya rekan ngaji itu namanya Mas Holis, sekarang tinggal di Tanjung Pinang. Kita membuat persekongkolan, kongsi, ada 4 orang, saya, Mas Holis, Mas Idrus, dan Bui. Itu urunan waktu itu
Zaman dulu itu hanya 50.000 misalnya, kumpul 200.000 untuk beli topi. Jadi kita dagang topi dulu. Jadi sore ngaji, nanti hari Ahad kita memantau pertunjukan atau apa namanya ini, orkestra dangdut dulu di pondok itu ada, keliling sampai beberapa kecamatan di Banjarnegara, di Temanggung, pokoknya di mana ada kerumunan tontonan, maka kita berempat jalan untuk jualan topi. Nah, itu pendidikan pertama dalam hal ilmu dagang yang diajarkan teman saya, sehingga dulu itu mengarah sekali atau sangat membekas di hati saya, terutama keinginan untuk masuk ke dunia perdagangan. Selepas selesai STM, saya juga membantu ada ini saudagar di Pasar Laksono, namanya Ibu Suwarti. Saya ikut jualan di sana setiap Pahing dan Wage. Terus berjalan kurang lebih sampai 6 bulan. Nah, setelah itu ada tawaran pekerjaan, terus saya daftar menjadi outsourcing di Dieng Jaya bagian penanaman, kurang lebih setahun lah, 1 tahun. Habis itu kan Dieng Jaya ada masalah sampai dengan bangkrutnya itu. Saya ditawari oleh Pak Taufik waktu itu, Pak Taufik dan rekan-rekan mendirikan BMT Marhamah. Pada tahun pertama pendirian, tahun kedua saya diajak untuk bergabung. Kemudian bergabung dari tahun 1997 sampai tahun 2016. Sampai titik puncak karir saya di BMT Marhamah menjadi manajer operasional kurang lebih 20 tahun. Selepas STM itu saya ikut paman jualan teh tambi. Jadi kita beli teh tambi itu yang curah, kemudian dibungkusi, kemudian nanti diajarkan 500. Nah, saya menjual kain itu dengan barang-barang, ada mie, ada sikat, bahkan sikat sisir rambut itu kita jual. Saya jualan sampai Jonggolsari, sampai Kalimendong, itu jalan kaki. Jadi saya kalau jualan itu masuk ke Besani, kemudian Serayu, nanti dari Serayu nyebrang sampai Bangon, sampai Boto, sampai Sawangan. Saya jalan kaki, dan saya kelihatannya, kalau saya lihat, tidak adalah anak sebaya pada waktu itu yang siap dengan cara saya itu. Saya jalan kaki sampai Banjarnegara, dan semua saya tenteng karena jalan kaki. Jadi ada pesanan mie mie instan itu 5 dus, ya sudah kita bawa mie instan 5 dus sampai Selokromo, sampai mana, sampai Banjar. Serupiah, orang dagang itu susahnya minta ampun. Artinya untuk mencapai keuntungan itu perlu Rp1, Rp5 kita kumpulkan dengan jatuh perjuangan, dengan lelah, dengan keringat, dan kita merasakan berkahnya. Karena pada satu sisi ketika saya menjadi orang kantoran dengan mungkin gaji besar, itu tetap di benak saya seindah-indah rezeki itu adalah dari perdagangan. Di tengah-tengah dulu puncak karir kerja, menyampaikan ke teman-teman, saya tidak akan sampai ke pensiun karena saya ingin sekali berdagang. Ini menjadi awal cerita. Terus saya harus resign, kemudian mulai menggeluti dunia perdagangan. Alhamdulillah, qadarullah, biidznillah, saya sekarang punya 1 toko di samping rumah dan ada di pasar, masih sewa, tapi ini menjadi maisah pokok, alhamdulillah, dari kami sekeluarga. Awalnya ketika kita memutuskan resign dari BMT Marhamah itu, sama sekali saya belum punya backup bahwa selepas resign itu saya mau apa, saya belum tahu. Jadi saya adanya pasrah dan berdoa kepada Allah. Ya, berdoa di keseharian saya mengingat benar, ya Allah, saya pokoknya pingin dagang. Bahasanya saya itu, bahasa Laksono ini, bodoh Gusti Allah, mau yang pokok saya pingin dagang. Qadarullah, Allah memberikan jalan sampai-sampai saya beli dagangan pada waktu itu kan ada sekitar tahun 2007. Ini di Bulog ada program namanya RPK, Rumah Pangan Kita.
Saya daftar rumah pangan kita, beli barang, ada beras, gula, minyak, seharga 5 juta. 5 juta ini, barang ini hampir kurang lebih sebulan itu saya pindah di depan rumah, di samping rumah. Bagaimana cara dagang saya nggak tahu. Jadi barang itu tak oyang-oyong, bahasanya oyang-oyong, pindah sana pindah. Bagaimana cara jualnya? Ya akhirnya tetangga sebelah menjual rumahnya dan alhamdulillah saya keluarga diberi harga yang bagus dan mampu untuk membeli rumah dan kios yang menjadi awal saya mempunyai toko. Dan ini perjalanan kurang lebih 1,5 tahun dari saya resign. Saya juga jualan alat setrika dari kantor ke kantor untuk menawarkan. Malunya luar biasa, artinya dulu ketika duduk manis di kantor tiba-tiba harus berdiri di hadapan rekan-rekan orang kantor, ada sekolahan dan lain-lain. Sampai saya ingat benar ketika saya promosi usaha setrika itu di MI Muhammadiyah Kejajar, waktu itu ada Pak Mas Yanuri, saya ketemu Mas kok nggak di BMT ya. Artinya memang butuh bahwa usaha di perdagangan atau apapun itu butuh mental, butuh pokoknya tinggalkan rasa malu, harus kerja keras. Sebelum Ramadan itu alhamdulillah saya dipercaya oleh beberapa produsen, antara lain produsen sirup. Saya dikasih sirup itu sampai 1.000 karton, bahkan terakhir 1.500 karton dengan cara pembayaran konsinyasi, dan beberapa produk-produk yang lain. Ada gula, ada beras, itu rekan-rekan memberikan konsinyasi ke saya. Nah ini saya syukur sekali kepercayaan itu. Tetapi di tengah jalan ketika saya dapat rekanan untuk mengeluarkan barang ini, rekanan saya ini yang menipu ya. Awalnya mengambil barang dari saya langsung dibayar cash. Hingga pada akhirnya pada satu hari ini gula saya sekitar 1 rit di bawah. 1 rit itu 10 ton gula. Sirup saya yang ribuan karton juga di bawah. Roti dan barang-barang yang lain di bawah. Karena mereka terima pesanan banyak dan akan dibayarkan H+1 ya. Dan menjadi kecerobohan saya pada saat itu adalah saya terlena dengan pesanan-pesanan itu, sehingga kurang kontrol, sehingga ketika dibawa kan kita stres itu, udah lebih banyak. Sementara modal kita dulu ketika buka ini modal pas-pasan, sehingga pada akhirnya ya kita harus cari modal tambahan untuk menutup membayar kerugian-kerugian yang dibawa oleh pihak ketiga ini. Ya pada saat itu untuk menutup akhirnya kita pinjam pihak ketiga lah, kita BMT, ada mungkin dari perbankan, bahkan ya sampai dengan hari ini masih ada sisa. Menjadi minimarket karena sebab kami belajar dulu bersama-sama dengan rekan-rekan Majelis Ekonomi Pimpinan Daerah Madya Wonosobo, Pak Bambang, Pak Bowo, Pak Hakim. Awal saya membuat toko yang dengan berkonsep minimarket ini namanya adalah Suryamat, kerjasama dengan Suryamat Wonosobo, jadi Suryamat Laksono. Cuma kalau Wonosobo kepemilikannya bersama, kalau Laksono ini kepemilikan dari saya pribadi. Jadi kami mengakses barang dari Suryamat Wonosobo dan kita jual di sini. Ya, omset maksimal dulu rata-rata 2, 3, 4 juta, kadang suatu saat ya ada 6 juta. Ini sudah sangat luar biasa di Kaliwaru. Mohon maaf saya tadi di belakang ngomongnya itu 2006, 2007, harusnya 2016, 2017. Menjelang 2020 pandemi akhir tahun itu alhamdulillah bismillah saya dapat kontrakan di Pasar Laksono, dan ternyata memang kita pindah sebagian barang, kita pindahkan ke toko yang baru di pasar, dan pasar relatif lebih kenceng karena memang orang yang datang ke pasar ini relatif lebih banyak daripada orang yang di rumah. Dan konsep yang kita buat itu adalah, kalau minimarket itu kan konsepnya rata-rata ditutup pakai kaca gitu.
kita di pasar, yang kios pasar memang sengaja tidak kita tutup pakai kaca, kita buka gitu, kita buka tapi model minimarket, kemudian yang di depan itu mie. Nah ini menjadi sarana promosi buah, dan alhamdulillah ini menjadi salah satu alternatif pilihan warga di sekitar Laksono. Ya, sampai dengan hari ini ya kita di Laksono ada 3 minimarket yang kita sudah sejajar sama di omset dan penjualannya. Sekarang namanya Toko Donara. Ini ada kisahnya ini. Jadi kisahnya dulu, alhamdulillah, bismillah juga saya diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji di tahun 2012. Nah, di sana memang saya banyak berdoa, mudah-mudahan saya diberi kesempatan untuk bisa menggeluti dunia perdagangan. 2013 saya waktu itu punya anak 2, namanya Saladin Ido dan Nisa Nazura. Anak pertama Saladin Ido itu panggilannya Ido, anak kedua Nisa Nazura panggilannya Nina, disingkat itu Dona. Kemudian 2013 selepas kepulangan dari haji, istri hamil lagi. Kemudian anak ketiga lahir, Raida Fahira Ira, hingga disingkat Donara. Dalam renungan saya pada saat anak saya lahir dan menemukan singkatan Donara atas anak saya ini, 3 anak saya itu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nama ini suatu saat menjadi sebuah nama usaha yang saya melihat biar paman saya, biar adik-adik saya, biar saudara saya bisa bekerja di situ. Dan biidznillah ini terwujud, Allah mengabulkan nama menjadi sebuah nama usaha, dan paman, saudara saya, adik-adik semuanya ikut mengelola usaha ini. Jadi saya dilahirkan oleh bapak ibu saya di Laksono Kaliwaru ini. Bapak saya hanya seorang buruh lah, dulu pembuat atau buruh tukang. Saya setiap pagi habis subuh mesti membantu bapak saya karena membuat bataku, noto bataku setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Ya, dengan segala keterbatasan dan alhamdulillah dengan segala nikmat yang diterima ini, saya sering ketika mau berangkat sekolah tidak tego ketika minta uang ke ibu, sampai saya nggak sekolah. Atau ketika sekolah saya itu hanya ongkos Wonosobo sampai dengan Ngampel ke sekolah itu 100 rupiah, nanti pulangnya 100 rupiah. Saya hanya bawa uang 100 rupiah. Terus saya tak niati, ya Allah, saya bawa uang cuma 100 rupiah. Sampai baru melangkah berapa saat atau di tengah jalan, tiba-tiba saya dicegat saudara, saya dikasih uang saku, dikasih tambahan. Itu sering terjadi seperti itu. Ya, itu membawa keyakinan sendiri bahwa doa-doa kita itu menjadi penentu atas keberhasilan kita. Doa wa ibadah dalam hadis ini. Saya ingat pada saat itu ada pelepasan jamaah haji di Laksono, kurang lebih itu sekitar tahun 2007 atau 2008. Pagi-pagi sekitar jam 3 itu saya ke titik kumpul di Masjid Jami sebelah pasar Laksono. Saya ke sana, dan ketika saya datang itu saya melihat bapak saya paling gasik nomor 1 duduk di pojokan dan di depan toko yang sekarang saya sewa. Saya nangis melihat bapak saya doain mudah-mudahan suatu saat saya bisa mengajikan bapak bareng ngaji dengan saya. Hingga 2012 Allah mengabulkan doa itu, saya bisa haji. Kalau saya biasanya kan pada saat tidur telat sholat atau lupa sholat itu mesti sabet. Kalau dulu ada sapu sodo mesti sabet ya. Ibu bapak itu mesti kalau dibangunkan lalai langsung sabet. Dan ini dulu, kalau sekarang kan kena KDRT. Kalau sekarang dulu alhamdulillah karakter itu yang menjadikan kita jadi disiplin.
luar biasa keras kalau dulu didikan orang tua itu terkait terutama tentang sholat lah, utama tentang sholat. Kalau tentang jujur kan kadang kita bisa menutup-nutupi, kalau sholat kan akan nampak, dan sholat itu juga ditekankan sama orang tua untuk kita hadir di masjid, sholatnya berjamaah, harus berjamaah. Maghrib itu kalau bapak salam masjid, salam dari sholat jamaah kok tidak melihat saya, mesti ditanya dari mana kemana gitu, kok tidak kelihatan di masjid, kan seperti itu. Karakter yang saya dapat dari bapak adalah bapak seorang yang sangat jujur. Bapak marah ketika saya lalai dalam sholat, kemudian tidak jujur, nah, terus dia tidak disiplin, melatih disiplin bapak. Ya, karakter-karakter itu yang menjadikan alhamdulillah saya dengan segala keterbatasan ada sampai dengan hari ini. Dan ini yang saya juga wasiatkan kepada anak-anak terutama tentang jujur, tentang sholat. Insya Allah usaha apapun sepanjang itu dilaksanakan dengan baik, semuanya akan maju. Tapi kalau lihat kita dari sisi makroekonomi, dari sisi keadaan ekonomi ini yang masih bisa survive ya di usaha yang berbasis pokok itu sembako. Produk-produk atau komoditas sembako itu belum pernah atau tidak ada lesunya. Saya jualan mungkin kan banyak item, banyak sekali item, ratusan bahkan mungkin ya ribuan lah kalau kita lihat nama-nama produk itu. Tapi bahwa sembako ini, permintaan akan sembako tidak pernah istilahnya stagnan, akan terus. Nah ini juga saya masih menjadi andalan penjualan saya di beras, di minyak, kemudian di tepung. Varian-varian yang lain adalah penggembira. Yang pokok adalah di 3 produk ini. Dan ini menjadi peluang semuanya pengusaha-pengusaha muslim, pengusaha besar di Wonosobo untuk bergerak di situ, artinya menjadi pengendali untuk sembako. Nah kita tahulah bahwa siapa pemain sembako di Wonosobo, yang main beras siapa, yang main tepung siapa, yang main gula siapa. Dan dari saudara-saudara muslim itu sedikit sekali yang bermain pada kapasitas besar, karena memang ya keterbatasan modalnya itu. Angan-angan ada, tapi keterbatasan kita diisi modal dan sarana prasarana lain. Ya kita berharap, karena khususnya saya, karena tempat itu masih sewa, ya berdoa kepada Allah mudah-mudahan mempunyai tempat yang strategis dan milik sendiri. Ini yang paling pokok dasar. Nanti kalau itu sudah ada, nah kita bisa ada pengembangan lebih lanjut. Untuk membuka unit baru saya kira belum, sepanjang kita lihat titik lokasi, karena titik lokasi itu ternyata menentukan. Banyak sekali faktor, ada harga, ada pelayanan, ada apalagi, tapi ternyata bahwa tempat itu sangat menentukan. Saya senantiasa, bahkan kita semuanya wajib memohon kepada Allah. Rezeki kita hari ini wis ditakdirkan itu. Hari ini kita rezekinya berapa sudah ditakdirkan. Ikhtiar kita adalah kita membuka jualan kita. Allah yang menuntun itu pembeli datang. Kalau kita lihat hanya masalah karena sebab harga murah, mungkin di banyak toko-toko yang lain ada harganya murah, mereka tidak datang ke situ. Ada sebagian toko-toko yang lain yang seragamnya bagus, pelayanannya bagus, mungkin penjualnya cantik-cantik, pelayanannya super bagus, tapi mereka tidak datang ke situ, malah datang ke tempat kita. Itu karena digerakkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yakin saja, ketika sudah bergerak yakin. Ada kisah tentang guru dan murid, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kan ada kisah bahwa Imam Malik itu berpendapat bahwa rezeki itu Allah yang menentukan, hanya tawakal menjadi pilar utama. Nanti Allah yang mau ngasih, dah kita bekerja saja dengan urusan kita, rezeki akan dijamin Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki tidak akan datang tanpa sebuah ikhtiar. Kekeh ini guru dan murid dengan pendapatnya. Ya suatu saat Imam Syafi'i keluar dari majelis, dari pondok, di tengah jalan ketemu ada orang panen anggur, menawarkan tenaganya untuk
ngrewangi orang panen anggur, hingga diberilah jasa upah atas tenaga Imam Syafi'i itu. Dia berpendapat sambil ini anggur upahnya itu dibawa ke gurunya, ke Imam Malik, mau menyampaikan bahwa ini loh, kalau tidak ada ikhtiar maka saya tidak dapat anggur ini. Sampaikanlah kepada gurunya Imam Malik. Imam Malik yang di madrasahnya hanya mengajar, kemudian duduk menjumpai Imam Syafi'i, kemudian dipersilahkan untuk makan bersama-sama Imam Syafi'i anggurnya itu. Imam Syafi'i menceritakan, ini saya dapatkan ini karena ikhtiar. Dan Imam Malik tertawa, saya makan ini juga kena tawakal kepada Allah. Saya 3 hari mengajar, Allah menghadiahkan, mendatangkan kamu dengan anggur untuk saya makan pada hari ini. Berarti luar biasanya pendapat 2 orang itu. Tapi bukan berarti bahwa tawakal itu kita harus diam terus tidak bekerja, diam terus menunggu, tidak bisa. Bekerja dengan apa yang seharusnya kita kerjakan. Kalau menjadi guru, jadilah guru yang baik, disiplin, dan selain rezeki akan dialirkan Allah lewat caranya Allah. Tidak harus dengan gajinya, mungkin ada tambahan, ada apalah yang tidak pernah kita ketahui. Nah, bagi teman-teman yang baru memulai usaha juga, yang pokok itu, mari kalau sudah yakin bisa sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kesenangannya, sepanjang itu halal, baik, jalankan. Nanti Allah nanti akan memberikan jalan. Saya sendiri dalam proses perjalanan saya menjadi ini karena semuanya dituntun, saya tidak ada ilmu sama sekali. Ilmu berjalan belakangan, datang, tambah hari, tambah ilmu, tambah teman, tambah rezeki, dan seterusnya. Apapun, segala apapun. Orang pegang gunting aja, yang setiap hari pegang gunting, hanya pegang gunting, lama-lama dia menjadi tukang cukur rambut yang handal, profesional, yang pekerjaannya menjadi bahwa kampak, maka menjadi ahli tukang yang bagus. Jadi ya, apapun yang kita senangi, apapun yang kita sukai, sepanjang itu baik, laksanakan terus, kerjakan terus. Bismillah, nanti Allah nanti akan memberikan rezeki. Jadi rezeki bukan semata-mata karena ikhtiar kita, tapi semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan, jangan lupa subscribe, like, and comment di channel Titik Balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.